Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Andini. Nah, dari gambar ini tentunya sudah tidak asing lagi, dan mungkin buah ini menjadi salah satu buah favorit kalian. Yaps, ini adalah buah sirsak. Sirsak, terutama daunnya, ternyata dapat dimanfaatkan sebagai fitoterapi anti diabetes loh. Nah, kita ketahui bersama bahwa diabetes merupakan kondisi di mana kadar glukosa yang tinggi di dalam darah, atau dengan sebutan hiperglikemia. Untuk nama ilmiah dari sirsak sendiri yaitu Annona muricata L, dan nama daerahnya di Jawa disebut Nangka Sabrang, di Bali disebut Srikaya Jawa, di Aceh disebut Durian Belanda, di Gorontalo disebut Langel Walanda, dan di Bugis disebut Srikaja, serta nama-nama daerah lain tentunya dengan sebutan yang berbeda. Artikel ilmiah yang saya gunakan merupakan jurnal penelitian dari Muhammad Nurul Fadel dan Emma Jayanti Besan tahun 2020 dengan judul Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Daun Sirsak Annona muricata L pada mencit yang diinduksi aloksan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek dan dosis efektif ekstrak etanol daun sirsak terhadap penurunan kadar glukosa darah yang tentunya dengan menggunakan mencit jantan yang diinduksi oleh aloksan. Data jumlah penderita DM di Indonesia pada tahun 2005 sekitar 24 juta orang, dan jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada tahun yang akan datang. Penata laksanaan DM yang masih cukup mahal dengan beberapa efek samping obat hipoglikemik oral membuat tanaman herbal mulai menarik perhatian. Saat ini, pengobatan tradisional kembali diminati oleh masyarakat sebagai pengobatan alternatif. Hal ini disebabkan pengobatan tradisional tidak membutuhkan biaya yang besar atau bisa disebut murah, sementara pengobatan modern dengan menggunakan obat kimia biasanya membutuhkan biaya yang lebih mahal. Selain itu, obat tradisional dapat diperoleh tanpa resep dokter, dapat diramu sendiri, bahan bakunya tidak perlu diimpor, dan tanaman obat dapat ditanam sendiri oleh pemakainya, serta resiko efek sampingnya yang lebih sedikit dibandingkan dengan obat-obat kimia. Daun sirsak sendiri telah digunakan secara empiris sebagai anti diabetes. Hal ini karena daun sirsak mengandung senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin yang tentunya berkhasiat sebagai anti diabetes. Proses identifikasi kandungan kimia pada serbuk dan ekstrak daun sirsak menggunakan metode tabung reaksi, karena menurut penelitian metode ini merupakan metode yang lebih mudah. Hasil identifikasi kandungan kimia serbuk dan ekstrak daun sirsak menunjukkan positif flavonoid, alkaloid, saponin, dan juga tanin. Aktivitas diabetes menggunakan hewan uji mencit dibagi menjadi 5 kelompok. Pada penelitian, masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor. Kelompok 1 kontrol negatif CMC 0,5%, kelompok 2 kontrol positif dengan glibenclamid, kelompok 3 ekstrak etanol daun sirsak 2,8 mg per 20 gram berat badan mencit, kelompok 4 ekstrak etanol daun sirsak 4,2 mg per 20 gram berat badan mencit, dan kelompok 5 ekstrak etanol daun sirsak 5,6 mg per 20 gram berat badan mencit. Hasil rata-rata kadar glukosa dalam satuan miligram per desiliter ekstrak etanol daun sirsak pada mencit jantan yang diinduksi oleh aloksan dapat dilihat pada tabel. Dan berdasarkan data pada tabel 3, semakin besar dosis ekstrak etanol daun sirsak, maka semakin besar efek antidiabetes pada mencit jantan yang diinduksi aloksan. Efek penurunan kadar gula darah yang berbeda pada tiap dosis kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah kandungan kimia yang berbeda pada tiap dosis pemberian. Efek anti-hiperglikemi dari ekstrak etanol daun sirsak karena kandungan senyawa kimia berikut ini. Mekanisme flavonoid dalam menurunkan kadar gula darah secara umum adalah dengan meningkatkan toleransi glukosa dan menghambat aktivitas transporter glukosa dari usus sehingga dapat menurunkan glukosa darah dengan mekanisme kerja yaitu merangsang sel beta pankreas untuk melepaskan lebih banyak insulin. Karena penggunaan glukosa perifer dapat ditingkatkan melalui otot rangka dan melalui rangsangan sel beta. Efek anti-diabetik flavonoid golongan flavon juga telah dibuktikan melalui penelitian pada tikus, yaitu dapat memodulasi metabolisme lipid, glukosa abnormal, memperbaiki resistensi insulin perifer, dan mengurangi komplikasi diabetes yang disebabkan oleh abnormalitas profil lipid dan resistensi insulin. Lalu alkaloid berperan dalam proses penyerapan glukosa yang relatif tinggi di beta TC6 dan sel C2-C12. Untuk saponin, memiliki efek antidiabetes karena mekanismenya menghambat aktivitas enzim alfa-glukosidase, yaitu enzim yang bertanggung jawab pada pengubahan karbohidrat menjadi glukosa.
Dan yang terakhir ada tanin, yaitu dengan meningkatkan glikogenesis. Selain itu, tanin juga berfungsi sebagai anstrigen atau penghelat yang dapat mengerutkan membran epitel usus halus sehingga mengurangi penyerapan sari makanan dan menghambat asupan gula, dan laju peningkatan gula darah tidak terlalu tinggi. Dari penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Ekstrak etanol daun sirsak dapat digunakan sebagai antidiabetes, alternatif obat tradisional. 2. Dosis 4,2 mg per 20 gram berat badan NCIT pada penelitian merupakan dosis yang paling efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah. Dan 3. Penurunan yang dihasilkan sebanding dengan glibenclamid, di mana glibenclamid ini selaku obat kimia yang biasa digunakan dalam mengatasi diabetes. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.